Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel kami, Obsesi Rabai, obrolan santai berbagai informasi. Alhamdulillah seluruh kita dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Dan hari ini saya bersama narasumber yang alhamdulillah luar biasa. Beliau adalah Kepala Unit Promosi Kesehatan di Rumah Sakit Rabai Tercinta. Sebelum kita mulai nih sesi yang lebih asik ya Bu ya, bertanya, boleh dong kita kasih informasi identitas dulu. Pertama sekali aja kita pengguna, pendengar dimanapun berada, penikmat channel YouTube kita tahu dengan siapa kita berbicara pada pagi hari ini. Baik, silakan Bu. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Ceni selaku instalasi ya Bu ya. Perkenalkan sebelumnya saya Elisa Ramayanti. Saya di sini sebagai kanit. Kebetulan saya ditunjuk sebagai kanit promosi kesehatan rumah sakit di rumah sakit umum daerah kita, Dr. Haji Muhammad Rabai Muarani. Sudah cukup? Nama dong. Oke, nama saya. Tinggalnya. Oh, nama saya tadi kan sudah. Sebelum menjadi penyuluh Bu di rumah sakit sebelumnya. Sebelumnya saya bekerja di Kabupaten Palawang nih. Saya mutasi ke sini tahun 2017 dan ditempatkan di Kebidanan. Dulu saya di Kebidanan. Kemudian saya diberi kepercayaan sebagai Kepala Unit PKS. PKS itu sih promosi kesehatan rumah sakit pada dasarnya. Jadi sama-sama edukasi ya Bu ya. Ya. Di Kebidanan kita sebagai penyuluh langsung ke pasien, ibu hamil. Ya. Sekarang ini lebih luas. Ya, sekarang capaian lebih luas. Kalau kemarin ibu dan anak, sekarang alhamdulillah lebih luas. Tetap promosi Bu ya. Tetap. Promosi. Jadi kita di sini ingin tahu nih apa itu promosi kesehatan rumah sakit, karena kalau awalnya ibu hanya berbicara memberikan konseling, memberikan penyuluhan kepada ibu hamil, kepada pasien yang dirawat atau yang datang ke tempat ibu di Pahlawan. Kali ini karena berbicaranya promosi kesehatan, karena kita tahu promosi kesehatan itu adalah proses proses di mana kita kombinasi antara pendidikan kesehatan dan intervensi. Ya. Baik, silakan Ibu. Oke. Mungkin informasinya sepintas aja kali ya Bu ya, karena nanti kita buat acara lagi nih. Oke. Ya, kita buat acara lebih banyak dengan waktu yang lebih panjang. Apa itu sih PKRS? Saya juga awalnya apa itu PKRS? Setelah saya pelajari, oh ternyata PKRS itu adalah tim. Tim itu baik medis maupun non medis. Tim ya, yaitu tim, suatu tim yang bisa dari medis dan non medis. Yang berperan dan bertujuan untuk menyediakan dan menyampaikan informasi baik itu medis dan non medis kepada pasien dan pengunjung. Pada pasien dan pengunjung, karena ini berbatasan di lingkup rumah sakit, ya areanya ya di lingkupan rumah sakit. Ya tujuannya yaitu memberikan informasi, mengedukasi pasien agar siapapun yang datang ke rumah sakit, baik itu yang sakit bisa pulang dalam keadaan sembuh tanpa harus kembali dengan penyakit yang sama, dan orang yang sehat kalau berkunjung ke rumah sakit kalau bisa jangan sampai sakit. Ya tujuannya sih, tujuannya sih itu. Kita mencampaikan secara umum. Kalau definisinya yang terlalu mendetail itu panjang sekali apa sih itu PKRS ini. Sekarang tugasnya nih Bu, tugasnya PKRS itu sendiri apa nih Bu yang bisa kami dapat dari obrolan pagi ini? Tugasnya Bu, tugas PKRS itu sendiri Bu. Kalau kita sih bertugas kita memberikan informasi ya Bu ya, memberikan informasi berupa itu edukasi, penyampaian kepada pasien, pengunjung, siapapun itu yang datang ke area rumah sakit,
kita berikan edukasi sebisa kita, semaksimal mungkin. Dengan kita sebelum kita menyampaikan informasi itu kita konsul dulu nih, kita konfirmasi dulu dengan orang yang lebih berkompetensi. Misalnya nih kalau tentang penyakit kita biasanya konfirmasi ke dokter spesialis. Salah satu contoh mungkin ini karena hari ini ya Bu ya berkaitan dengan pada bulan ini, bulan April kita ada hari besar nih. Biasanya kita mengadakan acara karena hari bulan ini April tanggal berapa ya, 25 April itu kita akan adakan acara penyuluhan besar ya, penyuluhan besar, dan materinya itu kita minta dari dokter spesialis. Kebetulan dokter spesialis penyakit dalam. Dan ini Bu, ini materinya yang kita ambil itu temanya karena bulan April itu hari besar malaria. Malaria sedunia. Jadi tugas promosi itu dalam bentuk leaflet bisa ya, dibagi untuk ke pengunjung ya Bu ya. Ya, karena kenapa kita buat leaflet Bu? Mungkin kan datang nih daripada dia nunggu-nunggu dia bisa baca dan bisa dibawa pulang. Ya, boleh diambil. Ini sahabat Fakultas Rabain. Jadi di sini tugas PKRS itu selain memberikan penyuluhan dan edukasi, dia desain juga. Ya, mendesain apapun itu terkait dengan penyembuhan dan promosi rumah sakit itu sendiri. Tidak hanya berupa leaflet tentang penyakit, bisa juga tentang rumah sakit. Ini ada Bu, ini boleh diambil bebas di rumah sakit gratis. Oke. Dan ini isinya sesuai dengan yang kita konfirmasi ke klarifikasi ke dokter. Apa sih terdiri dari apa itu, apa pengertian kalau tentang penyakit Bu ya? Penyakit itu tentang apa sih penyakitnya? Jadi semua ya Bu ya. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala, etiologi, maksud. Dan yang penting kalau kita sebagai penyuluh itu, yang penting tentu tindakannya itu mencegah. Kalau bila perlu pasien itu kalau kesini jangan sampai terkena penyakit yang ada di rumah sakit. Oke, kembali lagi kata Ibu Teresa tadi tanggal 25 April 2023 itu adalah Hari Malaria Sedunia. Tentunya strategi komunikasi dan promosi kesehatan yang bagaimana nih yang akan dilakukan guna menjaga status eliminasi malaria. Soalnya kita kan mau eliminasi malaria di tahun 2030 menuju Indonesia bebas malaria. Iya. Kebetulan rencananya nanti pada bulan Juli kalau nggak salah ya, kita nanti akan ada kunjungan dari tim Kemenkes, yaitu tim penilai eliminasi dari pusat. Rencananya akan berkunjung ke Kementerian Kesehatan ya? Iya. Dari Kementerian Kesehatan rencananya akan datang ke sini, tanggalnya kurang tahu pasti, yang pasti dia akan berkunjung itu pada bulan Juli. Ya. Oke. Jadi terkait itu tadi tim promosi kesehatan membuat leaflet ya Bu tentang malaria Bu? Buat ini Bu ada. Boleh diambil. Nanti ada biasanya sih selain leaflet kita buat banner. Banner, kita penyuluhan. Ada apa itu malaria? Betul. Malaria, penyebab, seperti yang saya bilang tadi. Faktor risiko malaria. Gejala pengobatan ini semua sudah dikonsultasikan ya Bu ya, dengan dokter spesialis ya. Ya karena kita pengennya kan siapa tahu namanya ilmu kan, ilmu pengetahuan itu kan update kan. Takutnya kita memberikan informasi itu ya kita buat-buat aja kan. Jadi kalau kita update ini bukan hanya dibuat-buat saja, tapi sudah dikonsultasikan dengan dokter spesialis, sahabat Fakultas Rabain, kita mendapatkan informasi yang akurat. Benar. Artinya promosi kesehatan itu di Rumah Sakit Rabain lebih awal, lebih dulu dengan leaflet ya Bu ya. Oke, ini dikirim juga ke ruang-ruang rawat inap Bu? Boleh, iya ini dikirim. Ini pasti seluruh informasi yang keluar dari kita edarkan ke unit-unit rawat inap, rawat jalan. Rawat jalan itu bisa diambil di poli atau di depan informasi ada ya. Kita tentang anemia. Promosi kesehatan. Di depannya ada tim PKRS-nya, di sini juga ada tim promosi kesehatannya. Oke, ini malaria ya. Baik, kalau malaria sendiri Bu, informasi apa yang bisa disampaikan dengan pengguna YouTube, penonton YouTube? Karena kita judulnya berbagi informasi karena terkait dengan malaria, kira-kira informasi apa? Mungkin saya akan menjelaskan lebih spesifikasi kali ya. Kalau lebih detailnya nanti kita konfirmasi dengan dokter. Ya.
Mungkin ada penyuluhan. Ya, nanti kita akan adakan penyuluhan langsung. Biasanya sih narasumbernya dokter spesialis karena dia lebih berkompeten masalah penyakit kan. Oke. Sekali lintas itu penyakit malaria itu umumnya disebabkan oleh nyamuk ya, pasti oleh nyamuk. Oleh nyamuk yang menyebar ke pembuluh darah kita, yang menyebar ke pembuluh darah dan menyebar. Karena kan nyamuk kan ada sayap nih, dia menyebar ke manusia-manusia yang lain. Tapi kan nyamuk itu kadang siang muncul, kadang malam nyamuk itu. Jadi yang ada yang sekasih tidak Bu, seperti kayak malaria, DBD Bu, demam berdarah atau orang di luar. DBD itu nyamuknya berbeda. Atau gimana sih Bu? Gejalanya atau apa yang bisa disampaikan Bu? Kalau nyamuk malaria itu kan Anopheles ya namanya ya. Anopheles itu yang biasanya yang jenisnya jenis lain betina. Dan kenapa Indonesia biasanya banyak? Karena kan kita daerah endemi kan, kita daerah Indonesia itu kan termasuk daerah tropis. Jadi termasuk dalam kategori yang disukai oleh nyamuk ini. Tanda dan gejala itu pada umumnya biasanya demam menggigil. Itu yang sering kali kita alami, menggigil, mual muntah. Kadang menggigil itu panas dingin kali ya Bu ya bahasa sininya ya. Oke, demam itu ya. Ya, demam menggigil. Artinya malah nyamuk juga bisa penyebab penyakit menular ya. Ya, di sini di leaflet ini kita buat tanda gejala yang umum yang sering kali dialami awal-awal oleh penderita malaria. Kalau untuk mendiagnosa dia malaria itu biasanya tes screening laboratorium. Tentunya. Jadi tugas promosi kesehatannya terkait dengan ini. Kalau tugas kita di PKRS terkait dengan malaria ini karena kita pengennya sih mencegah ya. Kalau PKRS itu kan mencegah. Jadi tugas kita adalah mencegah bagaimana seseorang itu yang tidak terkena malaria supaya jangan terkena malaria. Gitu. Oke. Baik sahabat Sastra lain, obrolan singkat kami kali ini mungkin sedikit bisa menjadi masukan, bisa menjadi bahan pengunjung ataupun petugas yang berada di area rumah sakit di daerah Haji Muhammad Rawalin bisa ke unit PKRS atau bisa diinformasi untuk mendapatkan leaflet atau informasi-informasi lain yang terkait dengan promosi kesehatannya di rumah sakit. Baik Ibu, closing statement Bu, apa yang saya sampaikan terkait kita eliminasi malaria dari malaria hari ini? Harapan kami ke depan, harapan kami selaku tim PKRS ya Bu ya, harapan kami ke depan semoga Sumatera Selatan nih, Sumatera Selatan itu khususnya Kabupaten Muara Enim bisa terbebas dari malaria dan sesuai dengan slogan yang dikeluarkan oleh Kemenkes itu Indonesia bebas malaria 2030. Oke, demikianlah sahabat Obsesi Rabain. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya, atas pendengarnya, terhadap setianya terhadap Obsesi Rabain. Hari ini kita telah berbagi informasi dengan santai tentang Indonesia bebas malaria yang hari ini kita peringati di 25 April 2023, tepatnya hari ini ya Bu ya. Ya. Semoga Indonesia bebas malaria di 2030. Terima kasih Ibu, semoga kita bertemu lagi dengan narasumber yang lain yang lebih menarik. Saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.